Yes, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya malam. Salam trading tenang senang kembali dengan Nofri Simanjuntak dalam program forecast atau analisa mingguan untuk tanggal 15 sampai 19 November, hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kali ini saya akan membahas mengenai gold atau XAU USD. Setelah sebelumnya saya sudah sampaikan juga mengenai dolar indeks serta euro USD, dan kemarin saya juga sudah sharing mengenai pair-pair yang tidak mengandung USD atau cross pair tetapi range-nya besar, dari mulai GBP JPY, GBP AUD, kemudian GBP CAD, Euro AUD, dan Euro CAD. Nah, seperti biasa, analisanya adalah berkaitan dengan teknikal, sentimental, fundamental, jadi tidak sekedar sentimental saja. Hanya saja, untuk sentimental, dari mulai kemarin dan juga hari ini, semua analisanya tidak bisa saya sampaikan karena data COT belum diupdate dari website cftc.gov. Saya nggak tahu kenapa dan baru kali ini seperti itu. Dan saya tidak mau mengarang-ngarang data karena kita perlu sumber data langsung, volume transaksi mengenai posisi dari institusi besar, baik itu long dan short. Tetapi jangan khawatir, kita tetap bisa menggunakan analisa teknikal dan fundamental. Semoga minggu depan data-datanya sudah bisa diupdate oleh cftc.gov sebagai badan regulasi perdagangan berjangka di Amerika. Yes, kita langsung saja ke monitor. Untuk fundamental itu sebetulnya gold mengikuti dolar indeks ya. Tapi perlu saya tambahkan juga, kalau umpamanya dolar indeks menguat, itu bisa saja menguatnya terhadap mata uang alias forex, tetapi tidak menguat terhadap komoditi misalkan emas. Jadi masih banyak yang salah kaprah, seolah-olah menyatakan pasti, kalau yang namanya dolar melemah, pasti gold menguat. Kemudian kalau gold menguat, kalau dolar melemah, gold menguat. Kalau dolar menguat, pasti gold melemah. Belum tentu. Kenapa? Saya sudah sering sekali memberikan contoh, misalkan kita punya uang 1 miliar. Kemudian dari 1 miliar itu kita belikan gold 500 juta, kemudian beli dolar indeks atau USD itu sekitar 300 juta, euro 100 juta, GBP 100 juta. Berarti kan tetap bahwa volume transaksi emas yang paling besar sehingga dia akan menguat. Nomor 2 kalau di ranking USD, baru nomor 3-4-nya mata uang yang lain seperti euro dan GBP. Sehingga dengan demikian kesimpulannya dalam kasus yang ini dolar menguat terhadap euro dan GBP tetapi tetap melemah terhadap gold. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena seperti kita ketahui bersama, minggu lalu gold itu menguat. Sementara DXY-nya juga lihat, minggu lalu menguat. Jadi sama-sama menguat. Dari antara dua itu mana yang lebih kuat? Gold tentunya, sehingga gold
tetap menguat terhadap dolar indeks. Ini penting ya untuk dipahami. Tetapi memang kebanyakan atau seringnya kalau dolar menguat, gold juga menguat. Cuma sekali lagi Anda harus bisa menerima kenyataan bahwa bisa saja hal-hal yang tidak lazim terjadi di dalam dunia trading. Oke, sekarang kita langsung saja ke analisa teknikal karena fundamental gold-nya mengikuti negara Amerika ya, dan sudah saya sampaikan di pair Euro USD. Kalau kita lihat weekly, ini gold membreakout history high sebelumnya. Nah ini ya, sehingga ini gagal pola double top. Dan kenapa saya ambil ini menjadi sebuah range? Karena di sini ada history high, di sini ada history low, dan di sini juga ada sebuah history high. History low. Jadi sebetulnya ini sudah terhitung breakout, sehingga kemungkinan besar gold akan kembali menguat. Tapi jangan lupa, yang namanya tren itu bukan garis lurus, tetap ada koreksi-koreksi yang mungkin, sehingga Anda harus hati-hati dan jangan dikejar, karena kalau dikejar Anda buy di atas, takutnya koreksi nyangkut, apalagi Anda tahu bahwa yang namanya gold itu koreksinya bisa dalam. Dan sebagai bagian analisa teknikal, saya juga coba menyampaikan mengenai teori range, bahwa kalau kita perhatikan minggu lalu, range mingguan gold itu 120% di atas rata-rata 20 minggu terakhir. Jadi kalau 20 minggu terakhir itu 46 poin alias sekitar 460-an pip, sementara minggu lalu itu bergerak sampai 56 poin nih. Jadi pergerakannya cukup kencang, ini H4 dari mulai harga low sampai dengan harga tertinggi, dan di sini ada double top. Nanti kita perhatikan di H4-nya. Oke, kita kembali lagi ke trading view. Jadi ini sudah di breakout ya, area resisten cukup kuat ini setelah beberapa kali diuji gagal breakout, kita turunkan time frame-nya jadi D1 sesuai dengan analisa top up dari mulai time frame yang lebih besar ke time frame yang semakin kecil. Nah, ini juga sebetulnya ada sebuah resisten yang di breakout. Resisten itu ini diambil dari mana? Dari sini nih, high sebelumnya di breakout di sini, dan ini menjadi area karena kalau Anda perhatikan di sini juga ada top sebelumnya, dan kalau kita lihat lagi ke kiri ya, ini juga ada low sebelumnya. Nah, kenapa ini saya bahas? Karena area ini nanti area yang cukup penting sebagai pijakan kalau gold ternyata koreksi, bisa kemungkinan besar tertahan di sini atau bounce untuk melanjutkan kenaikannya. Ini ya. Jadi saya tandai. Kemudian kita turunkan lebih tajam lagi ke H4, kita akan buat trading plan serta forecast map-nya atau roadmap-nya. Oh iya, sebagai bahan tambahan informasi, kalau Anda belum punya grup Telegram, Anda bisa join di grup Trading Tenang Senang ya. Ini, grup Trading Tenang Senang. Tapi jangan menebar hoax atau spam, karena ini akan di-delete, dan grup ini sangat disiplin. Sekali lagi, ini buat Anda yang belum punya grup, dan saya sarankan setelah Anda join grup ini, tolong dibaca pin message-nya. Pin message-nya itu ada 3. Dalam sebuah grup, kalau ada sesuatu yang di-pin, berarti itu penting. Dan salah satu dari pin message itu isinya adalah mengenai playlist di YouTube saya, dan ini bisa Anda tonton secara terstruktur dari mulai analisa teknikal, kemudian di dalam analisa teknikal support and resistance trend dan lain sebagainya, kemudian juga mengenai rule group. Jadi jangan sampai nanti Anda join langsung posting tanpa membaca, memahami aturan grup.
Padahal di sini sudah dijelaskan dan di aturan grup ini kita tidak menerima postingan yang sudah langsung profit atau sudah hijau-hijau untuk tebar pesona atau motivasi. Itu tidak, dan itu bukan motivasi, itu provokasi. Tapi yang kita utamakan adalah kita berbagi trading plan. Dan yang dimaksud dengan trading plan itu kita tidak menerima hanya roadmap saja, harus sampai skenario entry exit. Ingat, setiap grup punya aturannya sendiri. Anda nyaman join, Anda tidak nyaman jangan join, dan grup ini tidak perlu ramai, yang penting efektif. Saya rasa sih kalau hanya roadmap doang, sudah banyak grup-grup yang lain. Saya ingin lebih spesifik lagi, mengingat tujuan kita trading kan harus transaksi. Berarti kalau transaksi nggak bisa cuma roadmap doang atau forecast map doang. Harus ada skenario entry, dan juga tentunya exit. Oke, kemudian kita kembali lagi ke chart. Nah, ini. Sorry, ini DXY ya. Kita ke gold lagi. Oke, kita ke gold lagi. Nah, ini tadi salah ya. Ini ternyata ini membentuk triple top dan akhirnya di breakout, sehingga ini menjadi pijakan untuk kalau dia koreksi, perhatikan area ini bisa bounce. Target selanjutnya kemana? Ke sini. Tajam kita ke H4. Nah, saran saya sih ini buat dua skenario, tetapi dua-duanya buy. Dan kalau kita lihat trading plan minggu lalu, kita profit ya di sini. Jelas ini nggak rekayasa. Di sini kan saya katakan pada hari Senin itu gold akan turun, ini area buy, dan ternyata naik sampai sini. Oke, tidak setiap trading plan saya profit, tetapi akurasinya oke, sekitar 70% dan cukup. RR-nya juga minimal 1:1. Dengan demikian, ini sederhananya adalah kalau nanti hari Senin turun, maka tunggu di sini. Oke, targetnya ke sini karena ada potensi double top atau malah triple top. Ini 1, 2, 3. Nah, kemudian skenario kedua, sama-sama mau nge-buy ya. Jadi ini area buy. Sama-sama mau nge-buy. Ini kan sebetulnya area sell nih. Nah, kalau misalkan pun Anda mau memanfaatkan area sell ini untuk Anda entry sell, berarti memanfaatkan koreksi, silakan saja. Nah, kemudian skenario kedua, kalau Anda mau buy di atas setelah dia misalkan hari Senin naik, itu Anda tunggu dia breakout ini. Jadi kira-kira seperti ini. Ya. Tunggu breakout. Ingat, definisi breakout itu adalah closing candle-nya menembus. Terus setelah breakout ke atas, tunggu dia turun atau koreksi supaya kita bisa buy di bawah. Itu namanya nawar atau bidding sesuai dengan prinsip follow the trend by bidding, dan nawar itu akan menyebabkan stop loss mengecil. Nah, kalau umpamanya closing candle gagal untuk menembus ke bawah atau gagal closing di bawah harga ini nih, ya, disentuh atau misalkan di break tapi gagal breakout, baru nanti Anda buy. Kira-kira begitu. Jadi bisa buy di sini, bisa buy di sini juga, tapi setelah dia breakout ya. Jangan Anda buy sekarang, tunggu closing candle H4 breakout ke atas, kemudian tunggu dia turun untuk koreksi, mencari pijakan untuk naik lebih kencang lagi. Tapi ingat, namanya nawar, konsekuensinya bisa saja setelah dia breakout, dia terbang. Tapi saya lebih baik tidak entry daripada loss. Intinya seperti itu. Atau lebih baik nawar daripada kita kena stop loss yang besar. Nah, kalau ini kan kita nawar dengan menunggu turun. Nah, itu kira-kira singkat saja. Jangan lupa sedikit informasi, karena ini sudah cukup jelas ya.
rencana tradingnya atau trading plan-nya. Kalau Anda mau ikut coaching trading tenang senang, itu start tanggal 6 sampai 20 Desember. Itu 9 sesi dengan Zoom. Materi yang akan disampaikan itu kombinasi fondasi itu mindset, kemudian time management dan lain sebagainya. Anda bisa baca atau Anda bisa foto. Teknikal ini jelas, kemudian fundamental dan sentimental. Jadi nggak hanya teknikal, tapi juga fondasi, fundamental, sentimental. Kemudian coaching ini untuk Anda yang baru masuk dunia trading, ingat jangan sampai babak belur dulu, atau sudah lama trading tidak profit-profit, atau Anda yang tidak sanggup untuk belajar berlatih mandiri, Anda butuh mentor, atau yang sudah ikut training tapi malah diajarkan nggak benar sehingga membentuk pola pikir yang salah, atau sudah ikut training bayar tapi nggak disupport. Fasilitas apa yang Anda dapatkan? Anda didukung seumur hidup sampai bisa dapat signal gratis, bisa dicicil dengan Tokopedia, bebas ikut riset berapa kali pun, free analisa teknikal, fundamental, sentimental. Dan jika Anda berminat, Anda bisa WA 0811992989. WA 0811992989. Oke, jadi saya ulang lagi sedikit mengenai trading plan. Yang pertama, jika hari Senin turun, Anda boleh memanfaatkan turunnya itu untuk sell, tapi itu koreksi. Kalau Anda nggak memanfaatkan juga nggak apa-apa. Dan rencana saya pribadi adalah untuk buy di area ini. Tetapi kalau ternyata hari Senin itu naik, Anda tunggu breakout ini, kemudian tunggu koreksi. Kalau ternyata dia tidak koreksi, itu belum rezeki, simple, jangan dikejar. Dan jika tertahan, baru kita buy. Kok pakai dua skenario begitu sih, Coach? Ingat ya, bahwa market bukan punya opung kita. Siapa yang tahu hari Senin mau naik atau mau turun? Dan kalau ada yang menyatakan hari Senin pasti naik, udah pasti itu orang yang nggak bisa trading. Kenapa? Ya balik lagi, market bukan punya opung kita, tetapi punya institusi besar. Kita tidak tahu, kita hanya bereaksi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh institusi besar. Artinya kita pasti terlambat, tapi jangan lupa bahwa keterlambatan itu bukan berarti kita bisa mendapatkan, bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan profit. Karena biar bagaimanapun pasti institusi besar lebih cepat dari kita. Mereka mempunyai resource, mereka mempunyai dana yang jauh lebih besar, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Tetap lakukan trading yang aman, nyaman, dan menguntungkan. Jangan lupa dukung terus channel ini. Dan kita akan ketemu di pair-pair selanjutnya, GBP USD, USD JPY, dan lain sebagainya.